Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan diri saya Alfira Esti Yuliana, NPM 2121600054. Seperti yang ada di judul, saya akan menjelaskan apa sih kebijakan moneter itu. Langsung saja ya teman-teman. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai wewenang untuk melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Perekonomian yang baik sendiri dapat dilihat dari kestabilan harga melalui tingkat inflasi yang terkontrol. Selanjutnya, menurut Muhammad Natsir, monetary policy atau kebijakan moneter adalah segala tindakan atau upaya bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel moneter, yaitu uang beredar, nilai tukar, suku bunga, dan suku bunga kredit, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jika kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat digunakan untuk memulihkan tindakan stabilisasi. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor real. Selanjutnya ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter di sini ada dua jenis, yaitu yang pertama moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif sering disebut kebijakan uang longgar atau easy money policy. Ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Yang kedua, ada kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Selanjutnya ada tujuan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Maka tujuan moneter diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya pertumbuhan arus barang atau jasa dan arus uang berjalan seimbang. Yang kedua, ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi juga meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Yang ketiga, ada kestabilan harga. Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan mendatang, atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama. Yang keempat, ada neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Yang kelima adalah menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menjaga stabilitas harga dari banyaknya uang yang beredar, meningkatkan keselamatan kerja, memperbaiki posisi neraca, perdagangan dan neraca pembayaran jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter. Tujuannya mengatur jumlah uang yang beredar demi terjaganya stabilitas harga, baik instrumen langsung maupun tidak langsung. Beberapa instrumen utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fasilitas diskonto.
Fasilitas diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pada bank umum yang meminjam uang kepada bank sentral. Ketika bank-bank umum mengalami kondisi yang mengharuskan mereka untuk meminjam ke bank sentral, pemerintah dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Yang kedua, ada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter tidak langsung yang sangat penting karena sifatnya yang sangat fleksibel dibanding dengan instrumen lain. Operasi pasar terbuka dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Operasi pasar terbuka di sini ada dua macam, yaitu open market selling dan open market buying. Open market selling dilakukan ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menjual surat-surat berharga yang beredar. Sedangkan open market buying dilakukan ketika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar dengan cara membeli surat-surat berharga yang beredar. Ketiga, ada rasio cadangan wajib. Ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki lebih banyak uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menambah jumlah minimum cadangan wajib bank sehingga bank memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan. Keempat, ada imbauan moral. Instrumen kebijakan moneter berupa imbauan moral dapat dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar melalui berbagai hal. Bank sentral dapat mengimbau bank-bank umum untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjamannya. Selain 4 instrumen tersebut, Bank Indonesia memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter lainnya seperti yang pertama ada kredit langsung, yang kedua ada penetapan uang muka impor, yang ketiga ada fasilitas overdraft, yang keempat ada intervensi rupiah. Kredit langsung. Kredit langsung yaitu Bank Indonesia memberikan kredit secara langsung kepada sektor, program, proyek, ataupun kegiatan yang sifatnya mendesak dan harus diprioritaskan. Yang kedua, ada penetapan uang muka impor, di mana para importir diwajibkan membayar sejumlah presentasi tertentu sebagai uang muka untuk pembelian valuta asing yang mereka perlukan untuk mengimpor barang dari luar negeri. Yang ketiga ada fasilitas overdraft, di mana Bank Indonesia akan menyediakan fasilitas pinjaman yang berjangka sangat pendek kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau pencairan jangka pendek. Yang keempat ada intervensi rupiah, di mana Bank Indonesia melakukan pinjaman dana secara langsung di pasar uang antar bank atau PUAB dalam jangka waktu overnight sampai dengan 7 hari demi membantu instrumen kegiatan operasi pasar terbuka. Tinjauan kebijakan moneter pada September 2023. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.